Bertemu lagi dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan belajar analisis produk. Mengkaji produk apa yang akan kita buat atau kita rencanakan untuk bisa dijual kepada konsumen. Jadi sebelum kita bisa menghasilkan produk, kita harus bisa menganalisis produk yang benar-benar berkualitas, unik. Bermula dari ide sebuah produk yang bisa ditawarkan kepada pasar atau kepada konsumen. Ide ini sangat penting ya, karena dengan ide kita akan memunculkan kreativitas atau kebaruan di dalam menciptakan sebuah produk. Awalnya adalah kita harus melatih dulu dengan membuat sketsa. Sketsa itu coretan, gambar, ilustrasi ya, sebelum menjadi sebuah gambar kerja. Ini salah satu contoh bagaimana melatih di awal untuk membiasakan diri kita punya keterampilan membuat sketsa ya. Contoh saja adalah membuat satu gambar kubus. Jadi dengan tarikan garis tipis-tipis mempertemukan sudut-sudut di antara kubus tersebut seolah menjadi 3 dimensi. Jadi kalau kita buat hanya segi 4 saja tanpa ada pertemuan garis dan arsir ya, itu tidak akan menjadi sebuah objek yang terlihat 3 dimensi. Nah, ini awalnya adalah kita membuat sebuah kubus. Ditarik dari titik atas ke bawah, kemudian kita akan membuat seolah-olah dengan adanya sinar kubus ini mempunyai bayang-bayang ya. Pantulan sinar mengena kepada objek dan objek itu punya bayang-bayang. Nah, digambarkan dengan menarik garis tipis-tipis dulu, kemudian dipertebal. Antara satu sudut perspektif ditarik garis untuk dijadikan dasar ataupun rancangan sebagai satu objek yang mempunyai bayang-bayang ya, shadow bahasa Inggrisnya. Bagaimana caranya? Kita lihat di garis ini adalah sebagai tempat nantinya kubus ini seolah-olah mempunyai bayang-bayang atau shadow. Nah, ini dipertebal, yang garis-garis yang sudah benar tadi dipertebal, kemudian ditarik lagi garis sebagai perspektif ya, pandangan depan, dan dibuat arsir yang tipis-tipis, kemudian dipertebal. Nah, ditarik garis ini tidak usah ragu-ragu ya. Ini bisa dipelajari oleh kalian di rumah, mengambil medianya di kertas saja, menggunakan pensil bisa, pulpen bisa. Jadi seolah ada sinar yang masuk ke kubus dan sebagiannya tidak kena sinar dan menjadi bayang-bayang. Kemudian lingkaran
dengan ditarik ke bawah membentuk sebuah objek tabung, ditarik garis yang tipis, kemudian di tengahnya sentral ditarik garis sebagai patokan, kemudian diameter dan jari-jarinya ini digambarkan, dan nanti ditarik ke kanan sekitar 45 derajat sebagai patokan perspektif bayangan yang akan kita tampilkan. Ditarik garis, dipertebal lagi yang tadi tipis-tipis, diperjelas lagi dari satu titik sudut, kemudian ditarik diagonal mencapai ke dasar pertemuan antara lingkaran dan segi 4 ya. Kemudian ditarik lagi garis yang di bawah sebagai dasar, dipertebal yang sudah ada tadi, yang tipis-tipis tadi, dibuat arsir. Nanti di sebelah kanan kita buat lingkaran juga, seolah-olah sebagai bayangan dari objek tabung tadi yang sama dengan kubus ya. Ada bagian yang terkena cahaya. Nah, ini lingkarannya dibuat tipis kemudian dipertebal. Nah, keterampilan membuat sebuah sketsa ini harus dibiasakan dengan langsung praktek. Jadi kalian bisa ambil kertas, praktek, dicoba sesuai contoh seperti ini. Garis tipis-tipis, setelah garisnya sudah benar, kemudian dipertebal dan diberi keterangan antara satu titik pertemuan ya antara lingkaran, kemudian yang lingkaran ini diarsir tipis-tipis dan diulangi menjadi tebal. Nah, ini ada seolah-olah bayangannya adalah terlihat ya. Jadi di sebelah kiri masuk cahaya, sebelah kanan tidak terkena, dan bayang-bayangnya kita gambarkan. Kemudian arsiran tipis untuk objek tabung tadi. Ini adalah teknik membuat sketsa untuk pemula ya. Dan ini berguna pada saat kita membuat gambar kerja. Seorang pencipta produk kreatif tentunya dia akan membuat sebuah rancangan terlebih dahulu sebelum dia membuat produk atau model produk prototype ya. Melatih diri dengan membuat sebuah sketsa. Nah, sketsa ini adalah gambaran saja ya, asal kalian punya patokan ya, membuat sebuah objek atau barang atau produk. Di awal dibuat rancangannya dulu. Nah, untuk melatih keterampilan membuat gambar kerja, kita harus sudah bisa membuat sketsanya. Dan sketsa ini paling awal ya pada saat kita akan membuat produk. Latihan-latihan seperti ini bisa kalian lakukan untuk mengasah keterampilan membuat gambar
produk yang nantinya akan diberikan kepada pembuat produk yang jadi sebagai bahan acuan pembuat produk menjadi barang jadi. Ini bisa dilatih oleh kalian. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat sketsa ini? Tentunya sangat bermanfaat ya buat kalian di awal-awal membuat produk. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menarik garis, membuat garis tebal dan tipis pada saat membuat sketsa. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan tersebut bisa kalian pelajari untuk memastikan kalian bisa membuat sketsa. Membuat kerangka gambar terdiri dari garis vertikal, horizontal, diagonal maupun garis melengkung secara tipis-tipis. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, menggambar garis kunder. Misalnya melukis kerangka kotak, kubus dalam keadaan tipis. Kemudian menebalkan garis-garis sketsa yang sudah benar tadi, bisa 1 kali atau 2 kali tarikan, kemudian sebagai acuan untuk membuat arsil. Ketebalan sesuai dengan karakter ya, jenis garis yang diinginkan. Kalau tadi ada bayangan, berarti dipertebal atau dibuat hitam. Seperti ini gambar tabung dengan memulai menggambar lingkaran 2, kemudian ditarik garis di antara sisinya, kubus ataupun kotak panjang ya, ataupun yang tinggi. Ini bisa diawali dari segi 4, dibuat perspektifnya, diberikan arsiran untuk bayang-bayangnya.